Pemirsa, prestasi membanggakan hadir dari karateka Sri Kandi asal Makassar, Sulawesi Selatan. Reski Dinda sukses mengharumkan nama bangsa di mancanegara dengan segudang prestasi mumpuni. Rekan Veronica Muniaga akan mengajak kita berkenalan langsung dengan anak muda membanggakan yang satu ini. Mari kita bersama saksikan secara langsung aksi sang karateka dari Makassar. Dia tetap main terus sampai selesai. Mungkin tidak selesai. Bindanya aja boleh ya? Tidak boleh. Nanti selesai ya tidak. Tapi kebetulan kalau kita putus di sini, boleh diambil dulu gambar yang lain. Kita ketahuan. Oh gitu. Kita kasih pindah kemarin. Terus dia berhenti ditarik gitu. Ini kalau yang perintah. Saya cut saja gitu maksudnya. Kasihkan saya informasi kalau dia terkait. Yame, ekodat, ya bernapas. Ya, itu tadi penampilan dari teman-teman kita dari salah satu perguruan yang ada di Makassar, perguruan Gojukai. Itu adalah teknik ataupun juga seni bela diri karate, dan mungkin sudah banyak pemirsa yang juga menguasai seni bela diri tersebut. Kita akan mengulas lebih jauh mengenai profil salah seorang teman kita yang ternyata dia itu tidak hanya menyukai bela diri hanya karena untuk mempelajari olahraga tersebut, tapi juga banyak menorehkan prestasi. Saya akan langsung sapa teman kita ke Reski. Halo Reski, saya ajak dulu ya, boleh ya? Saya ajak dulu, kita ngobrol dulu. Nah Reski, boleh dicerita sedikit ini? Ini kan menarik ya, Reski udah ikut karate sudah berapa lama? Sudah dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Oke, sudah lama banget ya berarti, karena sekarang sudah 16 tahun ya? Ya, kelas 2 SMA sekarang. Apa yang kemudian menginspirasi Reski untuk belajar seni bela diri ini? Ya, selain karena papa juga seorang pelatih, awalnya emang nggak tertarik gitu kan sama karate, karena kayak ngelihatnya semua yang latihan itu wah berat banget nih. Kan kalau saya cewek, masa saya latihan kayak cowok gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak sadar sendiri gitu kan, kayak karate itu bukan cuma ngajar buat kekuatan fisik, tapi juga buat kekuatan mental kita. Ada yang bilang kemudian ilmu bela diri ini sebenarnya bagus juga dipelajari oleh perempuan. Saya sebenarnya punya keinginan terpendam untuk belajar seni bela diri ini, tapi nyalinya kurang nih Reski. Nah, kalau Reski sendiri sudah pernah nggak sih mempraktekkan ini, artinya sebagai pertahanan diri dari serangan bahaya misalnya begitu? Kalau itu sih kayak misalnya ada orang yang pengen macam-macam gitu kan, jahil sama kita kan, kayak kita juga lawan kayak muka kita tuh kayak seolah-olah kita kayak bertanding gitu kan, muka kita kayak supaya orang yang mau deketin kita tuh jadi takut gitu, sebelum nyerang udah takut duluan. Karena udah percaya diri bahwa menguasai seni bela diri itu sendiri ya Reski. Nah Reski, saya ada lihat ada beberapa perlombaan-perlombaan yang udah Reski ikuti dan juga meraih juara begitu ya. Nah bisa dicerita nggak sih pengalamannya mengikuti kejuaraan-kejuaraan khususnya mungkin yang mancanegara melawan beberapa teman-teman dari negara lain begitu? Ya, awalnya sih dari diri kita sendiri kan, kita mau gitu jadi juara juga. Kayak saya sebenarnya termotivasi itu dari senior-senior, pelatih-pelatih yang semua udah juara nasional, juara PON, juara SEA Games, Asian Games. Jadi kayak mau juga gitu, mau. Karena lawannya itu dari beda negara gitu. Ya sebenarnya selalu itu karena kalau kita bertanding itu kan pasti ada rasa stres, takut gitu kan. Tapi
kita juga harus bisa imbangin sama diri kita sendiri, harus harus nggak boleh takut gitu kan, kita sama-sama latihan, sama-sama makan nasi juga, jadi nggak boleh takut. Oh gitu ya, oke prinsipnya. Nah, gerakan apa sih sebenarnya yang kemudian mungkin bisa kali dipraktekkan sedikit gerakan yang bagi Reski awalnya sulit, terus kemudian Reski bisa kuasai dan bisa diikutkan dalam perlombaan-perlombaan begitu. Bisa diperlihatkan sedikit, mungkin kita agak geser sedikit karena saya juga takut ketendang ini. Boleh diperlihatkan sedikit Reski? Oke, luar biasa. Saya juga kalau punya atau bisa menguasai gerakan seperti itu mungkin saya agak lebih percaya diri ya ngelawan orang-orang yang kemudian mengancam bahaya. Oke, Reski, kemudian mungkin ke depannya ini Reski ya, kan sudah banyak nih kejuaraan-kejuaraan yang Reski ikuti. Ada kejuaraan lain yang akan atau mungkin juga Reski sedang mempersiapkan diri untuk kejuaraan baru pertandingan karate sendiri? Ya, yang pertama itu kan kejuaraan kejurnas Gojukai, nantinya itu bulan Juni kayaknya habis Lebaran di Bandung. Terus yang kedua juga itu habis pulang dari kejurnas Goju pasti ada kejuaraan Piala Mendagri lagi bulan Juni kan. Terus itu kejurnas Goju itu buat seleksi buat ke Asia Pasifik nanti di Filipina bulan November. Nah, setiap perlombaan itu kan pastinya ada gerakan-gerakan, mungkin gerakan baru yang kemudian Reski pelajari. Ada kesulitan sendiri nggak sih atau kendala buat Reski tiap mengikuti setiap perlombaan ataupun juga pertandingan-pertandingan karate? Yang pertama kalau misalnya pertandingan di luar negeri ya, pasti kita sulit juga kan karena pasti kita harus adaptasi sama lingkungannya, cuacanya, waktu tidurnya. Pasti bakal terganggu banget. Soalnya kan waktu di sini di Indonesia beda sama waktu di negara lain gitu. Baik, dari Reski saya mungkin mau menyapa pelatihnya. Pelatihnya di mana? Oke, ada Pak Budi. Pak Budi? Oh, Pak Budi. Oke. Saya mau sapa dulu, juga saya akan berbincang dengan pelatihnya. Jadi ini adalah guru yang kemudian bisa mengasah kemampuan Reski juga. Halo dengan Pak Budi. Pak Budi ya. Nah, Pak Budi ini berbicara tentang seni bela diri karate ini. Ini kan pesertanya banyak ya Pak, bahkan mungkin lebih dari ini, tapi kemudian yang hadir hanya untuk saat ini segini aja. Nah, ketertarikan atau antusiasme teman-teman untuk mengikuti seni bela diri ini bagaimana Bapak melihatnya? Iya, artinya memang luar biasa ya. Artinya karate khususnya di Sulawesi Selatan ini memang sangat menjamur. Yang pertama karena mungkin ya banyaknya kejuaraan-kejuaraan yang berlangsung baik dari tingkat SD, SMP, SMA itu setiap tahun pasti ada namanya O2SN, itu berjalan terus. Terus yang kedua ya tentu dari filosofi karate itu sendiri. Ya kenapa? Karena karate bukan hanya untuk melatih fisik saja, tapi juga mentalnya anak-anak, melatih disiplinnya, dan itu sangat disenangi oleh orang tua. Disiplin itu di karate dia bawa ke kehidupan sehari-harinya. Jadi mereka ini ceritanya di kandang paksa gitu Pak. Jadi awalnya belum tertarik tapi kemudian dikasih masuk di sini. Awalnya belum tertarik, malah banyak anak-anak yang semula menurut orang tuanya sudah tidak bisa, kurang ini ya, di rumah nakal, begitu dia bawa masuk ke sini ya digembleng begitu saja ya jadi manut-manut juga gitu. Pak, kalau Bapak melihat ya kemampuan teman-teman baik Reski dan juga teman-temannya ini dibandingkan dengan peserta-peserta dari negara lain, karena kan ini sudah sampai di tingkat mancanegara Pak. Bagaimana sih Bapak melihatnya, apakah memang kalau kita lihat teman-teman di luar masih jauh lebih menguasai ilmu karate itu sendiri? Sebenarnya tidak juga sih ya, artinya itu tergantung disiplin anak-anak yang latihan ya, karena teknik hampir sama ya, kata yang dia mainkan sama, teknik kumite itu juga, cuma mungkin keseringan latihan dengan jam terbang ya, pengalaman bertanding. Karena kan kenalnya begini, orang-orang misalnya dari Jepang ya, mereka punya tim itu kata saja itu sampai 60 orang itu disebar untuk bermain di Premier League bebas. Ya, kalau kita di sini kan paling tim nasional kirim 1 orang, ya kan? 1 orang untuk 1 kelas. Mereka tidak.
bisa sampai 6-7 orang dalam satu kelas itu. Jadi mereka punya daya saing yang bagus ya, mereka bersaing sesama tim di dalam. Jadi ada motivasi untuk harus menjadi yang terbaik. Harapannya Pak untuk cabang olahraga karate ini sendiri termasuk juga mungkin peminat-peminat atau antusiasme masyarakat ke depannya ini supaya bisa ditingkatkan bagaimana Pak? Ya harapan saya perhatian pemerintah lah ya, bagaimana caranya semakin banyak kompetisi ya. Banyak kompetisi itu kan menambah jam terbang atlet-atlet kita. Dengan begitu mereka punya kepercayaan diri yang bagus, mereka bisa melatih, mereka punya mental, semangat bertanding, itu penting sekali. Jadi mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak kompetisi di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga mungkin Reski. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa dilanjut latihannya. Ya itu tadi perbincangan kita. Ini cukup menginspirasi karena memang cabang olahraga karate ini sendiri kalau kita lihat untuk perempuan mungkin terlihat berat. Tapi tidak sedikit justru teman-teman kita yang menguasai ilmu karate ini. Tidak hanya dari segi untuk membela diri dari segala pertahanan, dari segala mara bahaya. Tapi juga ini juga bagus untuk kesehatan. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi dari Pak Budi dan juga Reski. Demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda di studio. Dade. Baik, terima kasih Veronica Muniaga.